Ini ada dua orang narasumber. Kita sapa terlebih dahulu yang sebelah ujung nih, yang kemejanya salur garis-garis. Nih ada Pak Wakil Rektor 1, beliau Pak Dr. Arif Rahman Sudrajat MSI. Pak Arif, damang Pak Arif? Alhamdulillah teh. Alhamdulillah saya. Nah, tentunya yang sebelah sini pemirsa SMTV yang ada di tengah nih, yang memakai peci berwarna hitam. Nah, beliau adalah Dekan FKIP Unsap ya. Ada Pak Dr. Ece Sukmana SPD MPD. Pak Dekan, kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali pemirsa SMTV, kedua narasumber saya pada malam hari ini. Tentunya ini ada lanjutannya, ada kaitannya dengan talkshow kita sebelumnya, masih mengenai talkshow pendidikan. Kalau minggu kemarin yang kita hadirkan dua orang narasumber, yang pertama Pak Dr. Arifin, beliau adalah rektor pertama Universitas 11 April Sumedang dan juga pembina yayasan. Nah, kalau sekarang ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, tentunya didampingi juga dari Rektorat Unsap. Kebetulan yang hadir pada malam hari ini Pak Wakil Rektor 1. Nah, untuk Anda nih pemirsa SMTV, para orang tua yang mungkin saat ini mau menyekolahkan, melanjutkan sekolah putra-putrinya ke perguruan tinggi, atau saat ini para mahasiswa nih, calon mahasiswa baru yang masih bingung menentukan jurusan nih, akan kuliah di mana, kemudian juga ngambil jurusan apa. Tentunya akan ada perbedaan ketika masih di sekolah menengah umum begitu dan melanjutkan ke perguruan tinggi, karena jenis perguruan tinggi juga berbeda-beda. Nah, salah satunya universitas. Universitas ini merupakan jenis perguruan tinggi yang di dalamnya terdiri dari beberapa jumlah fakultas. Nah, akan kita bahas karena untuk ke perguruan tinggi ini tentunya akan ada beberapa istilah-istilah yang baru begitu ya, seperti fakultas, jurusan, prodi. Nah, sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu nih ke Pak Wakil Rektor. Pak Wakil Rektor, mungkin untuk lebih pengenalan juga ya untuk saat ini para calon mahasiswa baru, kaitan dengan beberapa istilah nih di universitas, karena kan jenis perguruan tinggi juga berbeda-beda. Nah, kalau yang memang saat ini hadir bersama kita dari Universitas 11 April Sumedang, boleh mungkin penjelasannya secara umum nih sebelum nanti ke tupoksi Pak Warek begitu, apa? Ya, baik teh, terima kasih dan salam hormat juga salam silaturahmi untuk pemirsa SMTV ya dimanapun berada. Untuk hal yang tadi Teteh tanyakan adalah perihal istilah, memang kita sekarang awalnya kan sudah dijelaskan waktu talkshow sebelumnya bahwa kita ini merupakan penggabungan ya Teh ya, penggabungan dari sekolah tinggi. Nah, itu salah satunya juga istilah, karena itu sekolah tinggi artinya tidak berbentuk universitas. Sekarang kita berbentuk universitas, maka ada rektorat, ada juga fakultas. Fakultas itu terdiri daripada ada juga unsur yang lain. Di sana ada dekanat untuk sisi daripada strukturnya sampai dengan bawah. Ada juga prodi, yang diantaranya kebetulan kan hari ini juga, malam ini juga maksud saya ada datang ya, dia meskipun tidak terlihat di kamera. Ada Pak Kaprodi dari PTM, Pak Bambang Eko, ada juga Wadek 3, Pak Dadang Hafid, sebentar lagi dari dokter, mohon doanya Teh. Juga ada Pak Dadang Bernadi untuk Wadek satunya. Ada juga Pak Kaprodi, yaitu Pak Dede Irawan dari PBI. Nah, maksudnya intinya adalah sebuah istilah ya, Kaprodi itu ya, di mana prodi itu disebutnya, kalau istilah umumnya bisa juga disebutkan dengan jurusan. Ya, itu jurusan. Jadi program studi dengan jurusan sama sebetulnya ya? Gitu ya, seperti jadi prodi jurusan itu sama-sama itu saja Teh. Jadi hanya istilah saja itu yang bedanya Teh. Iya. Dan kalau berbicara mengenai istilah, tentunya juga pengenalan nih untuk para calon mahasiswa baru tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Rektor. Kalau berbicara mengenai Pak Wakil Rektor nih, kan ada rektor, ada wakil rektor nih. Ada berapa wakil rektor? Ya, terima kasih Teh. Untuk di Universitas 11 April atau di Unsap ini, untuk saat ini hanya baru ada 3 wakil rektor Teh. 3 warek ya? Ada wakil rektor 1, kebetulan saya diamanahi untuk periode ini. Di bidang apa saja Pak? Nah, untuk wakil rektor 1 itu boxnya adalah bidang akademik. Akademik. Itu akademik artinya mengurus tentang bagaimana perihal dari mulai penyelenggaraan akademik, dari mulai kurikulum, bagaimana pelaksanaan pembelajaran, bagaimana pelaksanaan
penelitian dan juga pengabdian, artinya secara komprehensif memang awal itu dari akademik gitu teh. Nah yang kedua ada wakil rektor 2 yang kemarin kita ketemu juga ya, waktu itu ada Pak Haji Agus, itu di bidang keuangan dan kepegawaian atau bagian urusan umum, dan juga wakil rektor 3 yaitu di bagian tentang kemahasiswaan. Dan sebetulnya kita ditambah untuk saat ini wakil rektor 3 itu bersama dengan kerjasama, jadi kita masih disatukan dulu karena sebenarnya masih bergabung ya. di unit yang lain tuh ada yang sampai 4 sampai 5, ada humas, ada kerjasama, itu ada juga hubungan internasional, itu sudah dibagi-bagi begitu. Iya, karena usianya juga masih baru ya. Ya baru 1 tahun lah. Baru 1 tahun dilantik. Nah, berbicara mengenai baru 1 tahun dilantik, kalau dulu sebelumnya kita mengenal STKIP. Nah, karena sekarang sudah berubah menjadi FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, tentunya sudah ada dekan nih bersama dengan kita ya, ada Pak Dr. Ece. Pak Ece nih, kalau sejarahnya mungkin sedikit nih dari FKIP ini seperti apa sebelumnya? Ya, terima kasih. Memang kalau berbicara sejarah munculnya FKIP itu dilatar belakangi itu oleh dulunya STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kebetulan keberadaannya di Universitas 11 April adalah mungkin fakultas pertama. Kenapa dijadikan fakultas yang pertama? Karena sebelumnya melihat historis bahwa Yayasan Pendidikan 11 April itu sebelum mendirikan sekolah tinggi yang lain, maka yang pertamanya itu adalah mendirikan STKIP, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan prodi yang pertama pada saat itu didirikan yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Oh ya, jadi istimewa ya pada malam hari ini FKIP ya. FKIP ini merupakan pertama ya, karena berbarengan dari YPSA itu mendirikan STKIP sebelumnya terlebih dahulu. Jadi usianya cukup matang bila dibandingkan dengan fakultas yang lain ya. Insya Allah. Dan Insya Allah. dari segi prodi nih, berapa jumlah prodinya nih, Pak? Kebetulan masih tetap ketika STKIP memiliki prodi jumlahnya 6 prodi, dan sekarang juga ketika alih nama, maka masih tetap belum ada penambahan, walaupun rencana sudah mulai dipikirkan kita bagaimana nih kebutuhan masyarakat terkait dengan dunia pendidikan yang akan dihadapi mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan lah mungkin. Tapi pada saat ini FKIP masih tetap memiliki 6 prodi. Yang pertama program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau lebih dikenal dengan istilah Diksastrasia. Diksastrasia. Ya, kemudian yang kedua adalah pendidikan matematika, atau di lingkungan kampus dikenal dengan nama Penmat. Ya. Yang selanjutnya ketiga adalah program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, yaitu masih sebutan PJKR. Ada lagi kemudian diikuti oleh program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, PG PAUD. Nah, selanjutnya ada program studi pendidikan sekolah dasar atau PGSD. Nah, yang terakhir ada program studi teknik mesin, atau lebih dikenal di lingkungan kampus itu dengan PTM. Nah, ke 6 prodi ini ada di STKIP masih tetap, dan sekarang masih tetap juga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, dan ini juga menjadi salah satu prodi favorit juga ya, karena banyak peminatnya ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, banyak peminatnya. Pak Ece nih, boleh, apakah setelah perubahan dari STKIP sekarang menjadi FKIP, ada perubahan visi misi dan tujuan seperti apa? Kalau perubahan visi misi itu sudah barang tentu begitu kan, ketika beralih kepada FKIP itu, maka secara totalitas akan mengikuti turunan dari visi misi yang sudah dicetuskan terlebih dulu oleh universitas. Maka akan terjadi keselarasan kalau kita misalnya artinya menginduk kepada visi misi yang sudah dicetuskan oleh universitas, maka kita akan membuat turunan dalam arti penjabaran di bidang-bidang garapan yang kebetulan pada saat ini FKIP itu kan pada prinsipnya untuk mencetak
guru begitu, Iya. mendidik calon-calon guru yang profesional. Walaupun kenyataannya setelah lulus, ya itulah mungkin saja ada yang menjadi guru yang berkualitas di beberapa satuan pendidikan atau sekolah-sekolah maupun di ada juga yang di instansi lain seperti di instansi-instansi pemerintah begitu, di PDAM, di bank, di leasing-leasing, di koperasi, bahkan bukan hanya sebagai guru profesional ketika misalnya keluaran atau lulusan dari program studi PJKR tadi, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, tapi dia juga punya kesempatan selain itu menjadi wasit yang profesional, menjadi memang cakupannya lebih luas ya. Iya, menjadi tim masase di sebuah klub-klub sepak bola atau tim-tim olahraga lain lah begitu. Iya, dari ke-6 prodi tersebut nih memang pemirsa SMTV alhamdulillah perkembangannya nih sesuai yang Pak Ece ketahui begitu dari berdasarkan data dari tahun ke tahun nih seperti apa antusias dari para calon mahasiswa baru terhadap FKIP ini? Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kalau dilihat dari STKIP di zaman sebelumnya zaman dulu memang antusias warga karena mungkinlah pada prinsipnya belum menjamurnya perguruan-perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat khususnya. Tapi kan kalau sekarang dengan adanya beberapa perguruan tinggi seperti di Majalengka sudah sekarang sudah ada dan istilahnya dia juga sudah mulai kelihatan kualitasnya sehingga mungkin salah satunya masyarakat percaya begitu. Kemudian di Indramayu sebagian masyarakat Indramayu juga yang semula kalau dulu STKIP di kisaran tahun 90-an lah masih jarang sehingga dari Haurgelis, dari Indramayunya perbatasan-perbatasan masih basic dari STKIP dulunya. Tapi sekarang sudah karena dia menganggap bahwa di sebagian Indramayu itu yang lebih dekat begitulah pada prinsipnya lebih dekat ke Kabupaten Sumedang inilah. Berbagi pengalaman juga nih mungkin pemirsa SMTV karena tidak hanya dialami oleh dunia pendidikan saja dampak yang luar biasa 2 tahun terakhir dari pandemi yang dirasakan nih dari dunia pendidikan seperti apa. Jangan kemana-mana, sesaat lagi akan kita tanyakan masih di Talk Show Pendidikan bersama dengan Universitas 11 April Sumedang. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, tentunya masih di Talk Show Pendidikan bersama dengan Universitas 11 April Sumedang, dan yang hadir pada malam hari ini dari FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, seperti apa nih khusus juga untuk pengetahuan para calon mahasiswa baru yang mungkin sampai dengan saat ini masih bingung nih untuk menentukan jurusan seperti apa, bisa Anda simak acara ini sampai dengan akhir karena berbagai informasi dan juga pengetahuan yang akan disampaikan khususnya segala sesuatu yang berkaitan tentang FKIP Unsap. Nah, sudah hadir juga bersama dengan kita ada Pak Wakil Rektor 1 dan juga Pak Dekan FKIP, Pak Dr. Ece. Tadi sesaat sebelum jeda nih sempat ada pertanyaan kaitan dengan dampak selama 2 tahun terakhir ini dengan pandemi kan ini berdampak juga nih Pak Ece terhadap dunia pendidikan begitu. Seperti apa yang dirasakan langsung nih khususnya untuk FKIP ini? Ya, betul pada prinsipnya ketika COVID-19 melanda bahwa semua tatanan bukan hanya di lingkungan pendidikan, saya yakin itu kalau kita rasa memang sangat berdampak besar begitu kan. Dari mulai tatanan mengubah yang tadinya melaksanakan perkuliahan tatap muka sudah di saat-saat pandemi itu sudah kebiasaan yang istilahnya sudah mengakar begitu kan di stop dengan menggunakan istilahnya daring begitu dari semua aspek, maka harus melaksanakan itu termasuk kami juga dalam rangka melayani
baik melayani mahasiswa maupun alumni yang membutuhkan keperluan begitu, baik untuk segala hal, maka dilakukan dengan menggunakan istilah daring tadi. Nah, jelas sekali juga yang berdampak dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan ini kan tentunya ada beberapa hal, diantaranya pembiayaan. Pembiayaan. Nah, dalam pelaksanaan pandemi, bagaimana kita rasakan lah, jangankan misalnya di lingkungan pendidikan, saya yakin ketika melihat atau saya juga mendengar secara pribadi, semua sektor begitu, termasuk perbankan yang memiliki utang piutang, ada semacam apa namanya. Nah, termasuk maka dari situlah FKIP secara khusus ada semacam biaya kuliah. Ya, itu ada keringanan atau bagaimana, Pak? Artinya begini, kalau memberikan keringanan potongan harga dan sebagainya itu tidak begitu besar lah kalaupun ada. Hanya mungkin dari pihak fakultas atau dari Unsap itu memberikan keringanan, artinya ketika misalnya mahasiswa harus melunasi keuangan pada bulan itu, maka kebetulan karena kondisi seperti COVID itu kan, maka pihak fakultas akan memberikan tenggang waktu yang disepakati oleh bersama. Artinya masih memberikan keringanan dari segi biaya, bisa dicicil, tidak saklek pada saat itu harus ada, tidak seperti itu. Lebih ke toleransi. Ada toleransi karena mahasiswa juga lah karena berdampak sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan dan ada permasalahan di bidang COVID ini kan, otomatis lah saling memaklumi begitu. Terutama dari pembiayaan, artinya bahwa FKIP itu tidak saklek harus lunas pada saat itu, walaupun misalnya semester berikutnya atau bulan berikutnya harus registrasi kembali. Tetapi dengan adanya COVID ini, alhamdulillah dengan instruksi dari Yayasan Pendidikan 11 April bisa untuk saling memahami dan memberikan keringanan terkait dengan pembiayaan perkuliahan. Kalau tadi ke Pak Warek nih, Pak Warek kan tadi di bidang penyelenggaraan pendidikan, kurikulum dan sebagainya, kaitan juga dengan tenaga pendidiknya. Nah, untuk kompetensi dosen yang ada ketentuan khusus nih yang untuk di FKIP seperti apa? Karena ini akan mencetak tenaga pendidik pengajar yang tentunya ini berdampak luas begitu. Kunci di dunia pendidikan. Baik Teh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau secara komprehensif, kan ada aturan khusus dari Permen yang mengatur tentang bagaimana tentang rekrutmen tenaga pendidik, gitu ya. Terutama disebutnya dosen lah, lebih mudahnya dosen. Baik itu mau di FKIP atau fakultas apapun, sebenarnya standarnya sama. Yaitu untuk saat ini adalah jenjang pendidikan minimal S2 dengan linear terhadap program studinya. Artinya kalau yang untuk ke FKIP berarti otomatis yang daftar atau untuk yang menjadi dosen di sana adalah secara tidak langsung harus dari keguruan juga atau dari dunia pendidikan, artinya bukan nondik. Kalau istilahkan kebetulan saya bukan pendidikan ya, saya adalah ilmu sains murni gitu ya. Tapi kalau beberapa Pak Dr. Ece adalah dari pendidikan seperti itu. Jadi intinya untuk keguruan artinya di FKIP jelas pasti adalah latar belakangnya adalah kependidikan atau keguruan lah, sehingga nanti kan profesionalisme untuk mencetak calon-calon guru profesional ya harus dari tenaga pendidik dulu dimulai. Selain daripada harus tadi S2 linear dan juga punya kompetensi yang lain jelas yang disarankan secara permen yang memang sudah kita mengikuti permen yang ada seperti itu. Kalau boleh tahu berapa jumlah dosen saat ini yang mengajar di Unsap? Kalau di Unsap, kalau saya tidak salah mengingat, kebetulan itu di bagiannya di Warek 2 ya secara totalitas, tetapi kalau tidak salah itu sekitar 120-an lah kurang lebih. Total ya? Totalnya 120-an lah kurang lebih. Tapi itu kan dibagi juga ada yang disebut dengan DPK atau ya istilahnya dosen PNS yang diperbantukan atau yang untuk di kampus kita. Ya salah satu contoh kebetulan yang hadir saat ini ada Pak Wadik 1, Pak Dadang Gunadi. Nah, ada juga dosen tetap yayasan. Nah, yaitu yang diangkat murni langsung oleh yayasan, SK yayasan. Nah, gitu itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga ada yang disebut dengan NIDK atau dosen khusus ya dari praktisi praktisi. Ya, seperti itu. Iya, karena di universitas ini merupakan lembaga penyelenggara pendidikan, berbagai pendidikan ya, ada pendidikan keahlian, pendidikan profesi vokasi, dan teknologi dan seni dan lainnya. Nah, kaitan dengan jenjang studi ini, karena di FKIP ini kita akan tanya selain S1 nih Pak Ece, boleh penjelasannya untuk calon mahasiswa baru nih yang
baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lanjutan atau pindahan nih, seperti apa? Ya. Alhamdulillah FKIP sudah merancang dari jauh-jauh hari. Tinggal mungkin ya mudah-mudahan di tahun-tahun ini untuk segera keluar sah izin operasional. Nah, merencanakannya yang sudah diusulkan adalah pembukaan program studi pasca sarjana atau program S2, untuk pendidikan bahasa Indonesia dan program pasca sarjana untuk pendidikan matematika. Itu tinggal ya menunggu sah izin operasional. Ya mudah-mudahan tahun akademik sekarang untuk 2 jenjang di pasca sarjana ini bisa terrealisasi begitu. Iya. Jadi jenjang studinya juga sudah jelas ya untuk adik-adik calon mahasiswa baru nih yang tertarik untuk biasanya panggilan hati itu ya kalau ingin menjadi pengajar gitu ya. Panggilan hati. Menjadi guru Jelas. begitu, karena tidak mudah menjadi seorang guru, menjadi seorang pengajar itu butuh kesabaran yang ekstra. Kalau kayak Pipit orangnya kurang sabaran Pak. Jadi pasti lebih cepat ini. Nah, untuk Anda juga nih pemirsa SMTV yang mau bertanya, adik-adik calon mahasiswa baru atau orang tua nih yang saat ini mungkin masih bingung ingin anaknya kuliahnya di mana. Nah, di Sumedang juga ada universitas yang tidak kalah bersaing dengan universitas lain ya. Tentunya di FKIP Unsap ini siap bersaing, unggul tentunya, adaptif juga dan inovatif terhadap perkembangan zaman saat ini. Terbukti dengan banyaknya lulusan Unsap yang sudah diserap di berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Ece ada 6 prodi. Nah, kita akan tahu nih Pak Ece, boleh penjelasannya untuk kelebihan masing-masing prodi agar mahasiswa nih lebih terbuka. Jadi saya lebih cocoknya nih ke sini, kan tentunya mungkin ada tips juga nanti nih untuk memilih jurusan seperti apa kalau sudah ada gambaran secara umumnya begitu. Ya, terima kasih Teh. Jadi pada prinsipnya FKIP itu ketika melihat singkatannya saja juga sudah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sudah barang tentu memproduk hasilnya itu kan akan diproyeksikan untuk menjadi calon-calon tenaga guru lah. Nah, artinya seperti misalnya tadi yang masuk ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah jelas akan menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia di lingkungan SMP, SMA, SMK atau madrasah aliyah begitu kan, baik itu swasta maupun negeri. Begitu juga di pendidikan matematika akan menjadi guru matematik, di olahraga akan menjadi guru olahraga, begitu juga di PG PAUD akan menjadi guru di PAUD, di PGSD akan menjadi guru di SD, dan PTM akan menjadi guru-guru di SMK. Di SMK. Artinya pada prinsipnya FKIP mencetak guru-guru yang mudah-mudahan profesional lulusan dari FKIP begitu kan. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, tidak semua. Karena perkuliahan atau ketika kita masuk ke fakultas atau prodi mana, maka saya yakin tidak merupakan suatu menjanjikan, dalam arti kita bakal menjadi seorang guru, walaupun memang cita-cita sudah menjadi seorang guru, tetapi kodrat Tuhan tidak begitu kan mengizinkan untuk menjadi guru. Peluang dan kesempatan berbeda. Peluang ya. Jadi artinya ketika kuliah di FKIP itu selain menjadi guru, ternyata masih banyak tadi seperti ada yang di bank, ada yang di koperasi, ada yang di Pemda lah secara umum, atau bahkan ada di pemerintah provinsi juga begitu. Walaupun memang dididiknya itu tentang keguruan, tentang akan menjadi seolah-olah akan menjadi guru begitu kan. Basicnya ke situ tapi tidak menutup kemungkinan juga karena rata-rata para lembaga juga yang merekrut atau membutuhkan lowongan pekerjaan itu biasanya hanya mencantumkan gelar saja lulusan S1 biasanya seperti itu, tidak fokus ke jurusan apa. Nah, mungkin dari Pak Wakil Rektor untuk adik-adik calon mahasiswa baru dan
dan juga orang tua nih yang saat ini sedang menyaksikan ingin memberikan pengarahan kepada putra-putrinya bagaimana sih tips memilih jurusan yang sesuai dengan bakat, minat begitu. Kadang kan kalau misalkan ini bukan passion saya nih di sini kan nanti berdampak mungkin tidak semangat dalam kuliah atau bagaimana. Mungkin ada tipsnya. Baik Teh, tapi sebenarnya itu kalau boleh berkaca, saya juga kan tidak passion Teh awalnya untuk di mengajar di dunia pendidikan. Saya passionnya di dunia yang lain. Bahkan saya sempat di dunia entertainment Teh. Saya terbelakangnya di maaf ya, salah satu penyiar di Sumedang juga. Penyiar juga. Ya, dulunya di IO juga. Artinya maksudnya tapi karena memang maaf bukan hanya masalah kebutuhan, tetapi ketika kita sudah menjatuhkan hati dan itu dijalani, saya rasa itu akan berjalan Teh, akan jadi seluruh daya yang ada di kita, di tubuh kita itu akan mengikuti. Kalau kita memang sudah menyukai, awalnya memang saya juga secara pribadi nggak menyukai Teh, tapi ketika saya latar belakangnya seperti ini, tapi nggak apa-apa karena memang jelas tadi kan takdir yang jelas itu, tapi kan minimalnya kita punya rencana. Jadi kalau caranya sebenarnya ya yang penting adalah kemauan dulu lah. Karena yang paling penting yang paling sulit Teh itulah kemauan. Kalau masalah kemampuan itu bisa diasah. Gitu. Jadi kalau kemauannya mau ke prodi apapun termasuk ke prodi yang ada yang di FKIP ya itu adalah kondisinya kalau memang ada rasa mau ya dilakoni aja, dijalani saja. Kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Karena memang terasa sampai sejauh ini bahkan kan yang jadi permasalahan yang di kita adalah itu masalah mau tidak maunya Teh. Kalau kemampuan sekali lagi saya yakin itu bisa diasah. Ya, karena apalagi fungsi daripada perguruan tinggi itu Teh untuk mengasah kompetensi yang dimiliki oleh calon-calon mahasiswa seperti itu. Teh. Nah, untuk Anda juga pemirsa SMTV, bagi yang mau bertanya boleh ya di 0811-247-378 mau bertanya seputar FKIP, Unsap seperti apa. Nanti kita akan bahas bagaimana nih Teh Pipit untuk masuk ke Unsap khususnya FKIP. Nanti akan kita tanyakan prosedur, mekanisme, persyaratan dari penerimaan mahasiswa baru seperti apa. Nah, boleh minum dulu Pak. Ini ada Hevitro nih pemirsa SMTV. Kita selalu ditemani dengan Hevitro, air minum dalam kemasan air dan mineral. Kenapa minumnya harus Hevitro? Karena Hevitro ini air dengan pH netral. Jadi sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari, terutama dalam menyerap racun-racun di dalam tubuh dan juga menyerap dari mineral-mineral anorganik, meringankan kinerja kerja dari ginjal kita. Jadi baik sekali untuk diminum setiap hari, hidup lebih sehat bersama dengan Hevitro, lebih segar, lebih ceria. Boleh diminum Pak? Ya, tentunya untuk Anda juga pemirsa SMTV akan kita lanjutkan seperti apa perbincangan kita yang penasaran nih. Untuk persyaratan, mekanisme, tahapan-tahapan nih, saya mau daftar masuk FKIP seperti apa, dan juga mungkin ada mahasiswa untuk yang pindahan, lanjutan, apakah syaratnya ada perbedaan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di Talkshow Pendidikan bersama dengan Universitas 11 April. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih bersama dengan Talkshow Pendidikan Universitas 11 April Sumedang. Dan pada malam hari ini yang hadir bersama dengan kita dari FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Masih setia dengan kita ada Pak Warek 1 dan juga Pak Dekan FKIP. Nah, berbicara tadi kalau mengenai kelebihan-kelebihan dari setiap prodi dari FKIP ini luar biasa. Memang tujuannya seperti yang dibilang Pak Dekan tadi, mencetak untuk menjadi guru-guru atau tenaga pengajar yang memang berkualitas dan tentunya mempunyai daya saing. Akan tetapi tidak semua lulusan dari FKIP ini terserap menjadi tenaga pengajar atau guru. Mungkin Pak Warek nih bisa menjelaskan dari seluruh lulusan khususnya dari FKIP ini ya seperti apa? Baik. Apakah kan tadi tidak semua menjadi guru ya? Baik Teh, sesuai dengan disampaikan oleh Pak Dekan tadi ya, Pak Dr. Ece, meskipun kita secara apa ya, keilmuannya adalah mencetak calon guru gitu ya, tetapi ya tadi kan di lapangan itu apalagi kalau kita larikan kepada masalah takdir perorangan itu kan kita tidak bisa bantah ya. Bahkan itu kan sudah banyak yang salah satu contohnya adalah selain di bank itu sudah jelas ya, di bank terus juga di instansi swasta yang lainnya banyak juga, termasuk daya serap kita adalah salah satunya ada yang memang menjadi guru Teh, tetapi di wilayah Kalimantan Tengah.
Oh, jauh Itu ya? kebetulan saya waktu itu Udah lolos tes PNS? ada sekarang udah yang lolos tes PNS. Kalau tidak saya salah ya, salah satunya adalah dari jurusan PJKR kemarin konfirmasi ada kurang lebih 4 orang dari 4 PJKR-nya, terus lolos dari PGSD-nya PNS ya? ya. Akhirnya si PT tersebut yang di Kalimantan kelabakan juga, kelabakan dalam artian sudah jelas di PT, sekarang keluar, tapi memang mau bagaimanapun juga memang Iya. itu hak katanya, dan ada juga yang menjadi mandor teh di sana ada, dan memang selalu lihat daripada salary ya lebih menggairahkan gitu ya, Iya, salary. iya. Tapi ya intinya sekali lagi balik lagi kepada personal ya, intinya ada yang memang lurus artinya jalur guru teh, ada yang menjadi guru rekrut CPNS, bahkan yang maaf ya teh sekaligus bukan kebetulan dari udah 3 hari ini Iya. untuk legalisasi ijazah terutama dari lulusan STKIP atau FKIP itu dari pagi sampai tadi sore saya mau ke sini masih menandatangani itu karena saking banyaknya ya ya. karena yang lulus P3K teh. Oh, berapa Ya. jumlahnya yang lulus? Saya belum bisa dipastikan karena rekapannya ada di kantor Ya. ya, tapi cuman ya sampai tumpukannya lumayan luar biasa ya, lumayan pegel juga sih tangan gitu teh. Karena artinya menandakan itu dari Ya. serapnya alhamdulillah lah. Tapi bukan berarti dari prodi yang lain tidak ada teh. Ada betul. yang di P3K untuk tendiknya, tetapi kalau untuk yang dari keguruan ya jelas dari FKIP-nya. Itu menandakan kita bisa bersaing dengan siapapun. Kalau istilah kemarin Pak Rektor ya kita Iya. tidak istilah lagi antara negeri dengan swasta itu sama-sama, hanya yang penting adalah bagaimana saling mencetakkan yang lulusan yang berkualitas itu saja Iya, teh. tidak hanya yang baru lulus tadi ya, yang Betul, lolos Teh. PNS ataupun P3K, tapi Pak Ece juga lebih paham ya bahwa kebanyakan ASN PNS di Kabupaten Sumedang melanjutkan S2-nya banyak juga di Unsap ya, kebanyakan seperti itu, ataupun yang melanjutkan S1-nya yang sudah menjadi pegawai. Betul. Nah, karena ini banyak sekali kelebihan dari Universitas 11 April, selain untuk orang Sumedang ini tentunya akan lebih memudahkan. Pertama dari segi jarak dan juga domisili ini akan lebih efektif apabila untuk yang karyawan di luar program kuliah yang reguler. Nah, kalau di FKIP sendiri nih untuk yang program yang karyawan seperti apa, Pak Dr. Ece? Terima kasih. Untuk kelas karyawan pada prinsipnya ada, tetapi pada prinsipnya di kelas-kelas kelompok begitu, kelompok belajar yang ada di lingkungan Kabupaten Sumedang. Kalau misalnya mengadakan kelas karyawan secara eksklusif, artinya bisa dilakukan dari mulai jam-jam di luar, artinya maghrib, isya di luar reguler begitu kan, tidak ada yang secara khusus seperti itu. Tetapi di kelas-kelas kelompok unit begitu, artinya kelompok belajar yang ada bukan di wilayah lingkungan kampus. Artinya di luar kampus itu bisa di kecamatan-kecamatan yang ada di di Kabupaten Sumedang. Itu pun yang ya sifatnya yang dekat-dekat seperti di Tanjung Sari, di kawasan Cimanggung, di Jatinunggal begitu. Iya, betul. Kalau untuk beberapa fasilitas nih yang diberikan, apakah ada perbedaan ketika waktu masih STKIP dengan sekarang FKIP? Ada mungkin kelebihan untuk fasilitas pengembangan pendidikan yang diprioritaskan seperti apa? Iya, sudah barang tentu ketika misalnya lingkungan pendidikan kalau dalam jangka waktu atau kurun waktu 1-2 tahun belum ada perubahan, maka intinya perguruan yang seperti apa kalau seperti itu. Nah, berpedoman kepada itu maka FKIP alhamdulillah sekarang ada perubahan yang signifikan dari STKIP dulu. Kalau mungkinlah kita sudah meningkatnya banyaknya laboratorium. Laboratorium komputer, laboratorium bahasa, laboratorium micro teaching begitu kan. Nah seperti itu. Nah kemudian karena berdampingan juga dengan fasilitas-fasilitas secara keseluruhan Unsap, aula sudah dibangun dengan representatif begitu, termasuk juga GOR yang ada di lingkungan kampus ya berstandar nasional juga, dan bahkan sekarang Universitas 11 April Sumedang sedang membangun
3 lantai unit gedung baru begitu. Artinya secara signifikan dari sekolah tinggi yang dulu sudah jelas ada peningkatan Iya, begitu. Jadi progresnya signifikan. Nah gitu itu apalagi sekarang kan misalnya di setiap ruangan belajar Iya. ya kalau misalnya dulu hanya infokus itu saja, tapi sekarang dengan menggunakan teknik IT yang sudah betul-betul dipersiapkan untuk menghadapi ketika pembelajaran daring dilakukan Iya, begitu. jadi mau tidak mau kita harus Mengikuti itu. mengikuti ya perkembangan zaman, apalagi sekarang di era 4.0, transformasi digital juga begitu cepat, kita harus bisa mengimbangi. Nah, ini kalau untuk para mahasiswa nih, ada fasilitas khusus yang diberikan dari FKIP seperti apa kaitan dengan beasiswa mungkin atau sejenisnya? Ya, terima kasih. Beasiswa banyak diberikan kepada mahasiswa, terutama yang sekarang sangat favorit dan diburu peminatnya yang sangat banyak adalah beasiswa KIP kuliah begitu. Tetapi KIP kuliah perguruan tinggi tidak sewenang-wenang memberikan jatah atau kuota. Pada prinsipnya memang ingin sebanyak-banyaknya. Tapi kita kan artinya punya LLDK, artinya atasan dari universitas-universitas itu, maka kuota ada. Nah, otomatis yang mengajukan KIP kuliahnya itu akan disesuaikan dengan kuota yang diberikan. Walaupun secara institusi dari lembaga seperti FKIP dan fakultas-fakultas lain yang ada di universitas ini melakukan lobby-lobby, baik itu beasiswa dari Pemda, dari Pemprov, atau bahkan ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, untuk mengimbangi bahwa mahasiswa itu nantinya ketika tidak tercover oleh bidik misi itu atau KIP kuliah, maka alternatifnya dijadikan sebagai pemberian dari beasiswa-beasiswa yang lainnya. Begitu. Iya, luar biasa. Jadi banyak sekali nih keunggulan, kelebihan untuk adik-adik calon mahasiswa baru. Silahkan bisa langsung datang ya ke FKIP. Tadi sempat nih mau ditanyakan untuk penerimaan mahasiswa baru nih, informasinya mungkin Pak Dekan seperti apa khusus untuk FKIP ya? Ya, untuk FKIP sebetulnya kalau pemirsa yang ada di rumah menginginkan untuk mendaftarkan diri, sebetulnya gampang sih, ada dua cara yang bisa dilakukan. Jadi tidak saklek harus pergi ke kampus. Jadi secara diam-diam saja di rumah dengan menggunakan gadget atau smartphone yang dimiliki, itu sudah bisa melakukan pendaftaran. Caranya gampang, tinggal klik di website ya? PMB, unsap.ac.id itu. Semua persyaratan, langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Jadi untuk teman-teman nih yang di rumah bisa mengakses pmb.unsap.ac.id ya, seperti itu. Nah, ini ke Pak Warek. Pak Warek, kalau secara umum dari Unsap kan memang tidak semua, tadi kalau untuk FKIP tidak semua guru jadi guru, ada beberapa. Nah, apakah dari Unsap sendiri sudah ada terjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta yang minta kuota khusus? Saya minta nih tahun ini kuota dari Unsap sekian begitu. Apa sudah ada terjalin kerjasama sebelumnya? Ya, kalau untuk dari negeri sejauh ini ya mungkin belum teh ya. Belum kalau ya? Dari tapi pemerintah belum ya? Ya, kecuali kalau memang itu kan ikhtiar dari personalnya memang, tapi secara daya serap itu bahkan melebihi, maaf teh ya, artinya daya saing dengan perguruan tinggi manapun kita bahkan sudah bisa dibuktikan dengan banyaknya lulusan kita yang menjadi guru PNS atau ASN di Kabupaten Sumedang ataupun di kabupaten lainnya. Tetapi kalau yang sudah selalu meminta itu satu teh dari PT yang di Kalimantan Tengah. Itu sudah jelas teh, bahkan sekarang juga masih meminta untuk 4 prodi ya, untuk prodi di FKIP itu. Jadi tiap tahun ada yang dikirim selalu ke Kalimantan. Selalu ada teh. Itu kalau tidak salah sudah sampai angka 32 orang 32 kesana, orang. Berarti ya. terjalin sudah beberapa tahun. Itu dari ke belakang. 2016 deh. Dari 2016. Iya, 2016 kalau saya tidak salah, 2016. Awalnya kita juga agak sedikit takut ya teh karena jauh, tetapi karena dicoba, alhamdulillah, dan kebetulan waktu itu saya penanggung jawabnya teh. Dan kita pernah survei ke sana satu kali, dan itu ada bangunan khusus teh. Jadi PT tersebut mempunyai sekolah gitu ya, PT tersebut mempunyai sekolah, dan memang anak-anak dari karyawan tersebut disekolahkan, jadi gurunya dari kita.
Gitu teh. Iya, jadi memang luar biasa ternyata nih pemirsa SMTV daya serap dari lulusan FKIP, tidak hanya FKIP ya, tetapi untuk keseluruhan dari Unsap ini daya serapnya sampai ke luar pulau ya, di Kalimantan Tengah Betul tadi ya. teh. Ya. Ya, jadi untuk Anda juga nih teman-teman calon mahasiswa baru, silahkan bagi yang tertarik, ternyata kan kuliah itu tidak harus kuliah di mana, tetapi bagaimana kita cara kuliahnya ya. Betul, deh. Itu bagaimana kita mendapatkan ilmu, karena perguruan tinggi ini merupakan lembaga pendidikan yang memang rumpun ilmunya tidak terbatas ya. Tadi ada rumpun ilmu sosial, pengetahuan, humaniora, agama juga ada. Jadi ruang lingkupnya memang tidak terbatas, sehingga ini akan lebih menambah daya saing kita nih, terutama para generasi muda agar bisa bersaing, unggul, adaptif dan juga inovatif. Nah, seperti apa juga nanti akan kita tanyakan ke Pak Dr. Ece dan juga Pak Warek, apa sih kelebihan-kelebihan, kenapa sih kuliahnya harus di Unsap Sumedang? Nah, alasan-alasan apa yang akan nanti semakin menambah motivasi untuk para adik-adik calon mahasiswa baru, dan apa saja prestasi yang sudah diraih oleh FKIP sesaat lagi. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show Pendidikan bersama dengan Universitas 11 April Sumedang. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Tentunya masih Talk Show Pendidikan bersama dengan Universitas 11 April Sumedang. Masih bersama dengan Pak Dekan FKIP dan juga Pak Warek 1 ya, Pak Dr. Arif nih. Alhamdulillah. Tadi juga sudah dijelaskan detail sekali bagaimana untuk masuk ke FKIP, kemudian daya serap lulusan FKIP juga tadi sangat luar biasa. Nah, kita juga akan ingin tahu nih, akan kita tanyakan kepada Pak Dekan, apa saja nih capaian atau raihan prestasi yang sudah diperoleh tidak hanya oleh mahasiswa FKIP tetapi juga para dosennya. Nah, seperti apa nih untuk para mahasiswa capaian raihan prestasi yang sudah diperoleh dari FKIP khususnya? Ya, alhamdulillah kalau berbicara tentang prestasi maka FKIP lah saya bisa katakan terdepan begitu. Iya, Kalau kita terdepan. berbicara tentang kabupaten dan provinsi, pada prinsipnya itu sudah hal-hal yang sering lah dilakukan, tetapi target kita secara nasional bahkan secara internasional apa namanya sudah berprestasi juga. Salah satu contoh di level apa namanya internasional adalah mahasiswa kami sebagai juara panahan internasional. secara internasional yang diselenggarakan di Itali kalau tidak salah, itu di Itali. Luar biasa. Nah, selanjutnya juga mahasiswa kami berprestasi dalam melaksanakan ikut serta dalam kegiatan folklore di Debrecen, Hungari. Nah, kemudian selain di Hungari, maka mahasiswa kami juga bersama dosen-dosen dalam nama UKM Lisesnya, maka melaksanakan kegiatan di Republik Ceko. Nah, ini hal-hal yang sangat membanggakan tentunya kami selaku dekan di FKIP, bahwa ternyata prestasi-prestasi sampai ke apa namanya ke internasional dan seperti diakui itu. ya, menjadi Diakui juara. oleh Jadi tidak hanya prestasi di bidang akademik ya, Ya, tetapi juga betul. dari non akademik. Kalau berbagai mahasiswa dari FKIP tadi kan luar biasa pemirsa SMTV, berbagai raihan capaian prestasi sampai ke tidak hanya tingkat nasional ya, tetapi internasional. Kalau dari mahasiswa-mahasiswa yang berminat ke FKIP nih, dari mana saja Ya. datanya? Ya, alhamdulillah kalau peminat-peminat itu pada prinsipnya untuk wilayah Jawa Barat apa namanya sudah ada lah di Ada, setiap kota yang ada di Kabupaten
yang ada di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat sudah pas barang tentu adalah di FKIP. Dan menjadi kebanggaan saya selaku dekan bukan hanya itu, tetapi dari Provinsi Banten, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Riau, bahkan Papua sekalipun ada yang menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah, intinya bahwa FKIP ini tidak hanya dikenal di wilayah Jawa Barat, artinya secara nasional dari mulai Riau sampai Papua juga ada mahasiswa-mahasiswa di orang-orang itu di FKIP gitu kan. Iya, jadi memang tidak salah ya kalau Universitas 11 April ini karena didirikan asli oleh orang Sumedang, berbagai capaian prestasi, kemudian juga peminatnya sangat banyak. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan ya, tidak hanya untuk Civitas kampus, tetapi kebanggaan masyarakat Sumedang. Kalau tadi dijelaskan mengenai raihan prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa, nah kalau dengan dosen-dosennya seperti apa? Mungkin Pak Warek nih bisa menjelaskan. Ya, baik, karena memang itu di bidang saya ya Teh ya. Jadi kurang lebihnya saya lumayan tahu ya untuk hal itu. Untuk prestasi yang dosen-dosennya bukan hanya yang pertama dalam bidang pengajaran, jelas itu adalah rutinitasnya. Yang kedua adalah di dalam penelitiannya. Dan alhamdulillah sejauh ini bukan berarti fakultas yang lain tidak ada, tetapi secara dominan dosen banyak itu kan di FKIP juga ya, karena memang secara jumlah prodi yang paling terbanyak untuk saat ini. Itu untuk daya serap hibah penelitian dari kementerian itu lumayan Teh, bahkan itu menorehkan karena kebetulan saya juga terlibat waktu itu sampai angka nyampe 400 juta untuk 10 tim peneliti. Memang kesini-sini memang ada paradigma turun naik, itu hal yang wajar ya Teh. Tapi ya secara sejauh ini produktivitas penelitian sangat baik untuk di FKIP, untuk dosennya, apalagi sekarang saya sebutkan juga atau mungkin kompetensi para dosen itu ada yang menjadi asesor ban SM Teh asesor penggerak asesor sekolah penggerak, asesor untuk bahkan PPG. Jadi memang didominasi karena memang kebetulan memang secara kompetensi memang di bidang itu. Hanya ya itu menunjukkan Teh bisa bersaing gitu ya, bisa bersaing di dalam hal yang lain gitu, seperti itu. Betul, dan ini juga kapasitas dan juga kompetensi dari tenaga pengajar atau dosen ini tentunya akan mencetak generasi SDM yang berkualitas dan unggul. Betul, ya. Ini juga akan berbanding lurus. Nah, mungkin alasan kuat kenapa, kan tadi dari luar Sumedang juga banyak, ini khususnya nih untuk orang Sumedang, alasan kuat kenapa sih harus kuliah di Unsap? Mungkin Pak Warek dulu nih. Ya, kalau secara ini ya jelas Teh, kalau dari sisi tata letak geografis ya mau nggak mau kan memang di wilayah perkotaan juga ya, artinya kalau di Anggrek siapa aja sih yang nggak tahu Anggrek gitu sudah kan, strategis ya di strategis, pusat kota. dekat dengan di pusat kota, dekat dengan fasilitas yang lain, dengan pemerintahan juga, artinya ya memang di lingkup di sana. Apalagi sekarang kita rencana dari badan penyelenggara akan membuat bahkan membangun, ya mudah-mudahan ada rezekinya kita di pas gerbang tol keluar Teh, itu yang di bypass kalau tidak salah seperti itu. Nah itu kan berarti nyatanya strategis sekali. Yang kedua adalah dari sisi biaya ya terjangkau lah Teh, sehingga dalam hal tadi terjangkau juga tadi Pak Dekan sudah menjelaskan, kita tidak saklek Teh gitu, selama kita bisa ada di solusi yang terbaik untuk masyarakat, karena tujuan para pendiri gitu kan ya, dari para pendiri kampus ini, Unsap ini, jadalnya adalah untuk membantu masyarakat di Kabupaten Sumedang pada khususnya umumnya memang seluruh warga masyarakat di Indonesia, tetapi pada prinsip itu ternyata memang sudah berjalan sekarang tadi, terjangkau dan kualitasnya jelas, karena kan tidak bisa kalau memang kualitasnya rendah atau kurang baik, berarti daya serap juga lulusan akan kurang. Tapi kan sekarang memang silakan saja cek gitu. Kita tidak mau pengakuan kita, enggak. Kita kan ada treasure Teh, ada treasure tadi, artinya mencari sejauh mana sih lulusan kita sudah dapat diserap. Memang dominannya apalagi para guru sebelum mereka lulus sudah punya pekerjaan, artinya sudah memang bekerja gitu. Jadi seperti itu Teh. Dapat diperhitungkan lah. Betul, ya seperti itu. Kalau ke Pak Dekan nih, khusus kenapa sih ini untuk calon mahasiswa baru mungkin kenapa kuliahnya harus milih FKIP begitu? Ya, sebagaimana tadi dikatakan di awal-awal oleh Pak Warek 1 Unsap, bahwa pada prinsipnya perguruan tinggi negeri dan swasta pada hari ini, pada saat ini sudah tidak ada ranah untuk
dibeda-bedakan. Iya. Artinya swasta maupun negeri kita sama saja. Nah, hanya yang lebih dilihat oleh warga masyarakat kurang lebih seperti ini. Lulusan perguruan tinggi A banyak yang diserap atau tidak. Bandingkan dengan misalnya lulusan FKIP dari Unsap, ternyata kita lihatlah secara kacamata di Kabupaten Sumedang, kita sudah bisa memprediksi dan membandingkan apakah lebih banyak yang diserap di Kabupaten Sumedang dari perguruan tinggi negeri atau dari Unsap, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan data dan fakta. Data dan fakta. Jadi artinya kita jangan dulu melihat bahwa negeri dan swasta. Betul, kami Unsap adalah perguruan tinggi swasta. Tetapi kami walaupun perguruan tinggi swasta, saya siap bersaing untuk menentukan bersaing dalam dan berkualitas kita. Bisa membuktikan kepada masyarakat ternyata lulusan kami juga banyak diserap di Kabupaten Sumedang. Iya, ini pertanyaan terakhir mungkin nih Pak Dekan. Ada himbauan juga yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat yang saat ini orang tua mau menyekolahkan atau mungkin untuk adik-adik nih calon mahasiswa baru seperti apa pesannya? Ya, baik. Warga masyarakat khususnya Kabupaten Sumedang, umumnya masyarakat Jawa Barat, bahwa pada prinsipnya pendidikan adalah salah satu hal yang perlu ditempuh oleh kita setinggi-tingginya. Ingat, ini adalah pendidikan. Pendidikan itu salah satu aset yang tidak dirasakan secara instan. Tetapi sebuah pendidikan bisa dirasakan ketika 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Tidak seperti kita makan sambal, hari ini dimakan, detik langsung ini dimakan, langsung lada begitu kan. Nah, tapi masyarakat sekarang jangan sampai tergiur kepada hal-hal yang lain begitu. Kalau hal-hal yang lain seperti apa? Seperti ini kurang lebih. Kalau di kegiatan-kegiatan yang lain, hari ini dilakukan, besok harus bisa kelihatan hasilnya begitu kan. Atau hari ini dilakukan, 2-3 bulan ada target harus selesai. Kalau pendidikan tidak bisa seperti itu begitu. Baru bisa dirasakan karena pendidikan adalah invest untuk kita. Bisa dirasakan setelah 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Investasi masa depan. Investasi masa depan. Kalau Pak Warek mungkin mau menambahkan? Ya, kurang lebih sama teh, intinya kan itu investasi, dan yang namanya kan pendidikan itu selama hayat di kandung badan itu harus pendidikan, artinya pendidikan juga kan bisa formal dan informal. Kebetulan kita adalah di formalnya, ya antara lain karena hidup manusia itu belajar, ya apalagi memang harus belajar gitu, sehingga mau berpikir apapun dulu, ya yang penting adalah proses untuk pembelajaran dulu, karena prinsipnya pembelajaran itu sekali lagi tidak mengenal usia dan tidak mengenal kalangan. Siapapun yang mau, ya artinya itu bisa dilakukan ya, atau bisa melakukannya seperti itu. Terima kasih nih, luar biasa narasumber saya pada malam hari ini. Pak Warek, terima kasih atas waktunya. Pak Dekan juga terima kasih atas waktunya. Intinya pemirsa SMTV, bagi siapapun itu, kalau kata bahasa Sunda mah ilmu mah moal berat mamawa. Moal berat mamawa. Jadi mau tidak terhalang usia, mau sudah tidak mengenal tua muda begitu ya, sampai kapanpun juga kita memang diajar untuk bagaimana mencari ilmu. Bahkan hadis Rasulullah juga ada ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina juga ada. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Cina nih, di Sumedang juga ada Universitas 11 April yang tentunya sangat unggul, sangat adaptif juga, terutama daya saing tinggi. Dan dari FKIP, Universitas 11 April Sumedang ini luar biasa berprestasi. Tadi capaian prestasi sudah dijelaskan detail oleh Pak Dekan ya, khususnya dari FKIP. Dan kita juga semua berharap nih di kehadiran Universitas 11 April di Kabupaten Sumedang ini tidak hanya menjadi universitas kebanggaan Sivitas Kampus saja, tetapi ini menjadi universitas kebanggaan masyarakat Sumedang. Terbukti dengan daya serap lulusannya yang luar biasa, kemudian juga berprestasi tidak hanya di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik. Dan ini sebagai bukti bagaimana untuk meningkatkan capaian lulusan dari lulusan sebelumnya untuk ke target selanjutnya yang menjadi
menjadikan mahasiswa-mahasiswa ini SDM yang unggul dan berkualitas. Tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan khususnya di Kabupaten Sumedang. Saya Pipit Nurvina undur pamit beserta kedua narasumber. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.